akan menjelaskan uh, materi koperasi, yaitu pertemuan kedua tentang sistem ekonomi koperasi. Sebelum saya menjelaskan, saya perkenalkan, nama saya Sulmo, NPM 7192121857. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bagaimana dengan sistem ekonominya Indonesia. Indonesia termasuk juga negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang dimana kegiatannya untuk rakyat, diatur oleh rakyat dan kesejahteraannya untuk rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain ini, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Sistem demokrasi ekonomi merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 45 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilakukan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Secara eksplisit dapat penjelasan pasal 33 UUD 45, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi sokong guru perekonomian. Pasal 33 UUD 45 sebenarnya Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi lainnya Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu sendiri disesuaikan dengan kondisi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itu, bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam UUD 45, khususnya pasal 33. Dengan dimasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam UUD 45, ini diharapkan penyelenggaraan ekonomi nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi. Sistem ekonomi koperasi itu sendiri sebagai suatu sistem ekonomi koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia-nya, kita harus tahu dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasi. Hal tersebut telah dijelaskan di pertemuan pertama kuliah oleh Pak Firly. Koperasi dalam trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan, pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis, dan strategi yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Keunggulan kooperatif pelaku ekonomi itu dijelaskan di bagan yang pertama itu pelaku ekonomi, lalu koperasi, BUMS, BUMN, dan dari koperasi itu ke pemerataan, BUMS itu ke pertumbuhan, serta BUMN itu ke stabilitas, dan ketiganya itu adalah trilogi pembangunan. Dari bagian yang di atas tadi itu dapat disimpulkan bahwa keunggulan pelaku ekonomi BUMN lebih terfokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Badan usaha koperasi ditinjau dari aspek prinsip-prinsip organisasinya, lebih menitikberatkan pada asas pemerataan. Seiring dengan perubahan ruang, waktu dan nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Syarat pendirian koperasi yang pertama itu pasal 2 Permen Koperasi dan UKM nomor 9/2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di Indonesia. Pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Yang kedua itu jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung dari jenisnya.
Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Syarat-syarat koperasi primer itu ada 5. Yang pertama itu pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan, yaitu 2 rangkap atau pendirian koperasi bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyaluran modal, rencana awal kegiatan koperasi. Dan syarat koperasi sekunder itu juga ada lebih sedikit, yaitu ada 4, yaitu syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen, yaitu berupa hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan atau sekunder, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan sekunder. Syarat koperasi simpan pinjam atau KSP. Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UMKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan pilihan terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu yang pertama SK atau surat keputusan penerimaan atau penolakan. Tahapan dan proses pendirian koperasi itu ada 8. Yang pertama itu perencanaan pendirian koperasi, yang kedua itu ada penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, yang ketiga itu rapat pendirian koperasi, yang keempat verifikasi nama koperasi, yang kelima pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi, yang keenam verifikasi dokumen permohonan, yang ketujuh itu mekanisme di Sismin BHKOP, yang ke-8 atau yang terakhir untuk pengesahan pendirian koperasi. Awal modal pendirian koperasi itu sendiri itu berasal dari 2 opsi, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Untuk yang modal sendiri itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan cadangan, dan hibah. Untuk yang modal pinjaman itu berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, serta surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.